ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kena bertalian dengan bulan Rajab, Syahrus Shalah, bulan untuk kita memperbaiki salat kita, maka kita akan membahas apa yang bertalian dengan salat. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua perintah. Tidak pernah Allah memanggil secara langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan zakat, Rasulullah tidak pernah dipanggil untuk datang menghadap Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah tidak pernah memanggil secara langsung baginda Nabi Muhammad. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk menjalankan salat 5 waktu, tidak cukup melalui Jibril, bahkan Rasulullah dipanggil secara langsung. Dan tidak cukup hanya Rasulullah didampingi Jibril, tapi Rasulullah berhadapan langsung tanpa didampingi oleh Jibril. Dan cerita tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israel atau Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kata hamba Allah itu adalah titel yang paling tinggi daripada baginda Nabi Muhammad, Al-Abd, dan sebutan itu adalah sebutan yang paling disukai oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kata-kata hamba, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, kata abdun di situ tidak dikatakan abdun atau hamba illa idzama fihi ar-ruhu wal jasad, kecuali jika berkumpul di dalamnya roh dan jasad. Jadi Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Mi'raj, itu pada dasarnya adalah sebagai hamba. Artinya Rasulullah diperjalankan bukan mimpi, tapi Rasulullah diperjalankan dengan jasad dan ruhnya. Yang cukup menakjubkan, lainan minal Masjidil Haram, lailan ay qita'atan minal lail, sepotongan kecil daripada malam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langit pertama sampai menghadap Allah di Sidratul Muntaha, itu qit'ah minal lail. Yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, qabla ayyabrudal fars, tempat duduknya Rasulullah masih hangat, Rasulullah sudah kembali lagi. Begitu cepatnya perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhaddis Abuya Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, qala Al-Hafidz As-Sami, berkata Al-Hafidz As-Syami, istamalat hadil ayat yang kita baca, terutama yang ada dalam surah An-Najm yang menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, memuat atau mengandung pertama hadiah Nabi Muhammad SAW, sebuah hadiah yang agung dan mulia untuk baginda Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah SAW diberi hadiah, yaitu dengan menghadap Allah
Karena pada waktu tahun itu dikenal dengan Amul Hazan, tahun susah. Kenapa Rasulullah SAW dikatakan pada tahun itu adalah susah? Karena baginda Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang pembelanya yang sangat mencintainya, yaitu yang pertama adalah istrinya yang tercinta, dan yang kedua adalah pamannya, ayahanda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib. Karena ditinggalnya Rasulullah SAW oleh dua orang ini, maka tahun itu dikatakan tahun hazan, tahun susah. Karena susahnya Rasulullah SAW pada saat menghadapi wafatnya kedua orang yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat mendukung dakwah Rasulullah, maka dikatakan Amul Hazan. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan atas keimanan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, tentu seperti itu. Dan yang kedua menunjukkan atas keimanan daripada ayahanda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Kenapa demikian? Karena kewafatan kedua orang ini, yaitu Abu Thalib dan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, maka Rasulullah berduka. Berarti karena Rasulullah berduka menunjukkan Rasulullah mencintai mereka berdua, dan tidak mungkin Rasulullah mencintai orang yang tidak beriman kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kana aba'uhum, dan seterusnya, yang artinya kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat lalu saling berkasih sayang atau mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah bapaknya, anaknya, dan seterusnya. Artinya apa? Tidak mungkin kalau Abu Thalib, ayahanda daripada Ali bin Abi Thalib, demikian juga Khadijah Al-Kubra, istri tercinta baginda Nabi Muhammad, kalau tidak mungkin mereka berdua tidak beriman. Kenapa? Karena mereka sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Saking cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kedua orang ini, maka tahun kewafatan mereka berdua dikenal dengan Amul Hazan, tahun susah atau tahun berkabungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga adanya Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad merupakan hadiah dari Allah untuk menghibur Nabi Muhammad atas duka dan kesusahan yang dialaminya. Yang kedua, adanya Isra wal Mi'raj, terutama Mi'raj, adalah tanzihuhu anil hawa wasidkuhu qayyiman. Dikatakan oleh Al-Hafidh Asy-Syami fima tala, ya, wasidkuhu fima tala, dikatakan yang kedua hikmah daripada Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad ini menunjukkan atas kesucian baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga tidak benar kalau orang mengatakan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul sesat, sebagaimana sudah kita bahas. Tidak, Rasulullah adalah manusia yang suci. Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu daripada manusia. Rasulullah SAW dikatakan dalam kitab Aqidatul Awam, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Terjaganya Nabi daripada perbuatan dosa, kesucian Nabi dari perbuatan dosa sama seperti kesucian para malaikat. Tidak pernah Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata apapun berdasarkan hawa nafsu, dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad adalah benar, dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad adalah wahyu yuha. Dan perlu kita pahami bersama, Isra wal Mi'raj hadisnya diriwayatkan oleh para sahabat yang mencapai adadun kabirun minas sahabah, jumlah yang sangat besar jumlahnya, sangat banyak. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Usama bin Zaid, Anas bin Malik, Buraidah, Bilal bin Hamama, Bilal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, Hudzaifah al-Yaman,
Samurah bin Jundub, Sahal bin Sa'ad, Syaddad dan seterusnya. Lebih puluhan sahabat yang meriwayatkan. Sehingga hadis ini yang bertalian dengan Isra dan Mi'raj itu namanya hadis mutawatir. Apa konsekuensinya tentang hadis mutawatir bagi orang yang tidak percaya? Dikhawatirkan dia bisa murtad. Saya ulang kembali, hadis mutawatir apabila kita tidak meyakini kebenarannya, dikhawatirkan kita bisa jadi murtad. Belum kalau Mi'raj jelas berdasarkan Al-Quran, subhanallah di Asra, Isra'nya. Mi'rajnya juga demikian, kejadian-kejadian yang ada yang mungkin banyak persisiran para ulama tapi tidak mengingkari hakikat Isra dan Mi'raj. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, tujuan utamanya hanya untuk menerima salat 5 waktu. Saya ulang kembali, segala perintah Allah tidak pernah memanggil baginda Nabi Muhammad secara langsung, kecuali tatkala Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakan salat, maka tidak cukup melalui Jibril, tapi Allah langsung memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya salat. Dengan demikian dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhid sayyan ahabba ilaihi minas salah, walau kana sayun ahabbu ilaihi minha la tu'bida atau la ta'abbada bihil malaika faminhum raki'un wa sajidun wa qaimun wa qaidun." Andai kata ada ibadah ya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada para hambanya untuk melakukan suatu ibadah setelah tauhid yang lebih Allah cintai melebihi salat. Andai kata ada ibadah yang lebih Allah cintai melebihi salat, pasti ibadah itu akan diperintahkan kepada para malaikatnya. Karena para malaikat Allah semenjak diciptakan ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang duduk dalam bentuk salat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, di langit tersebut terdapat sejumlah malaikat. Ada 10 saf malaikat yang kerjaannya hanya salat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ada 10 saf, satu safnya 10.000 malaikat. Jumlah malaikat yang dalam keadaan melaksanakan salat itu sebanyak 100.000 malaikat. Namun malaikat-malaikat ini terkagum-kagum tatkala Allah menyebutkan dan menceritakan tentang kita umat Nabi Muhammad yang melakukan salat. Kenapa demikian? Karena nilai salat daripada umat Nabi Muhammad yang hanya 5 waktu sama dengan nilai salat umatnya Nabi Musa dan umat-umat yang lainnya sebanyak 50 kali atau 50 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras dalam sebuah hadisnya, khamsu salawatin kataballahu ala ibadihi faman addaha limawaqidiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dhayyaha husyira ma fir'auna wa haman. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah telah mewajibkan salat 5 waktu kepada para hambanya. Barang siapa yang mengamalkan atau melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, maka kelak pada hari kiamat dia wajah, tangan, kaki dan juga wajah, tangan dan kakinya akan bercahaya sebagai tanda dia adalah sebagai umat Nabi Muhammad. Namun barang siapa yang menyanyiakan salat, maka
di wajah, tangan dan kakinya tidak mempunyai cahaya, dan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Firaun dan Haman. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan dikumpulkannya orang yang mengabaikan salat, menyia-nyiakan salat, bukan tidak salat tapi sering terlambat salatnya, apalagi tidak salat. Dikumpulkan bersama tokoh-tokoh orang kafir seperti Firaun, Haman dan yang lainnya, menunjukkan orang yang meninggalkan salat sangat rentan untuk mati dalam keadaan kafir. Mari kita semuanya berhati-hati. Kita perhatikan, yang belum sholat mari kita sholat, yang belum baik sholatnya mari kita perbaiki sholat kita, agar kelak pada hari kiamat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tanda kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad apabila wajah, tangan dan kaki kita bercahaya min atharil wudu, karena kita wudu dan karena kita sholat. Dan cahaya di wajah dan di tangan serta di kaki tidak akan pernah ada kalau kita tidak pernah sholat. Karena kalau kita tidak pernah sholat, kita tidak akan pernah wudu. Itulah yang perlu kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya dikelompokkan oleh Allah dari para hamba-hamba Allah yang menjalankan sholat 5 waktu. Allahumma la taj'al fina syagiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma la taj'al fina syagiyan wala mahruman wala matruda. Ya Allah, jangan jadikan di antara kami sebagai hamba-Mu yang celaka, hamba-Mu yang dijauhkan dari rahmat-Mu, hamba-Mu yang diusir daripada pintu surga-Mu, karena tidak berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Dan dengan demikian kita berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul. Rabbi istajib li amin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.